Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Pratnya Paramita kembali menjumpai Anda di Infus Informasi Khusus. Dan saat ini sudah hadir di studio ada Ibtu Sri Sugiarto. Beliau adalah Kasih Humas Polres Pamekasan. Nanti kami akan berbincang-bincang dengan beliau yang saat ini rupa-rupanya marak sekali penipuan-penipuan yang terjadi di media sosial dan sekaligus juga maraknya pencurian sepeda motor dan ada beberapa hal yang nantinya juga akan disampaikan oleh beliau, antara lain adalah operasi patuh. Ini banyak sekali yang terjaring ya, operasi patuh itu seperti apa dan cara melaksanakannya itu seperti apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Silakan saja Anda simak Infus Informasi Khusus bersama saya Pratnya Paramita. Assalamualaikum Pak Ibtu Sri Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya setelah sekian purnama kita tidak berjumpa ya. Ini saat ini berjumpa. Terakhir di mana itu? Terakhir di tetangga sebelah ya. Dan saat ini Pak Sri Sugiarto kalau saya lihat semakin ganteng, semakin seger. Ini bebannya barangkali tidak terlalu berat dibanding dulu-dulu Pak. Biasanya begitu. Semakin naik jabatan itu kan bebannya bukan semakin berat, tapi malah semakin ringan. Karena apa? Saya bisa mengatakan seperti itu. Semakin naik jabatan itu banyak anak buahnya, begitu ya Pak. Jadi tinggal ini yang harus ini, gitu ya Pak. Baik, Pak Ibtu Sri Sugiarto adalah Kasih Humas Polres Pamekasan. Ya, sebelum di Kasih Humas dulu kita sering bertemu di mana Pak panjenengan? Dulu waktu itu kasih di Yayasan. Oh iya, betul dan sekali. putus sekian waktu jadi Kapolsek Pangandaran. Oh, dari Kapolsek Pangandaran. Ya. Oh, ini sempat lo kontak ya. Terus baru ini 3-4 bulan ini kami jadi Kasih Humas Polres Pamekasan. Oh gitu. Sudah berapa bulan menduduki jabatan itu? 4 bulan. Oh, sudah 4 bulan pemirsa. Beliau Ibtu Sri Sugiarto menduduki Kasih Humas Polres Pamekasan. Jadi kalau ada di antara Anda pemirsa yang barangkali ada hubungannya dengan penyitaan sepeda motor begitu ya, balap liar juga, iya itu ya antara lain. Tentang kepolisian. Oh, informasi tentang kepolisian, silakan saja menghubungi Pak Ibtu Sri Sugiarto. Beliau ini adalah humble ya orangnya ya. Ya kalau yang saya lihat memang begitu gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda pemirsa kalau mendengar kata polisi saja sudah lari terbirit-birit dan takut, tapi tidak dengan beliau. Nah, lihat saja senyumnya gitu ya. Nah, ini Pak Sri Sugiarto, kalau kita berbicara tentang humas. Nah, ini hubungan masyarakat betul ya. Nah, ini tugas-tugas humas yang ada di Polres itu seperti apa Pak Sri? Oke, terima kasih Mbak Mita. Jadi tadi disampaikan ya beban tugas ya, insya Allah ya, alhamdulillah kita sebagai anggota Polri kita harus siap melaksanakan tugas. Betul. Jadi dimanapun kita bertugas, alhamdulillah saya rasakan sama saya. Nah, kemudian khusus di Humas Hubungan Masyarakat ini kami tugas pokok fungsinya itu adalah memberitakan segala kegiatan kepolisian yang ada di Polres dan Polsek jajaran. Jadi ada kegiatan apa kita dokumentasi, foto, video, kemudian kita viralkan atau kita beritakan ke media sosial atau media online. Kita tentu saja bekerja sama dengan media-media yang ada di Pamekasan khususnya ya. Banyak sekali media online ataupun medsos yang kita gunakan untuk memviralkan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi kita memberikan gambaran atau citra positif ya bagi masyarakat bahwa ini loh pekerjaan Pak Polisi. Jadi jangan takut ya kalau ada polisi. Kemudian juga kami sampaikan di sini ya, tadi disebutkan oleh Mbak Mita ada penipuan lewat medsos dan sebagainya. Betul. Ini memang kita semua warga negara yang khususnya warga Pamekasan harus hati-hati. Banyak sekali laporan Mbak, laporan tentang penipuan penipuan online. Kemudian yang terjerat
asmara gara-gara medsos juga. Iya betul. Ini, Terus kalau mengenai kita ini ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri tentang media sosial yang sekarang marak berita-berita hoax gitu ya, asmara lewat online. Nah, sekarang juga lagi marak ini Pak Sri tentang arisan online yang ditinggal itu masuk juga ya di Humas ya. Iya itu. Gitu. Itu juga sebagian yang dilaporkan oleh warga ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau media online ini kita kadang nggak kenal orangnya secara langsung, ini sangat membahayakan, apalagi menyangkut finansial, uang, ada uang, harus ngirim uang sekian ini, jangan dulu kalau bisa. Jual beli barang online itu juga sangat bahaya, banyak sekali penipuan. Waktu kami di Polsek itu bahkan jual beli bibit ayam, bibit ternak ayam ini bisa beli pakai Facebook. Gitu. Jadi ternyata yang mengarahkan pihak ketiga penipu ini, pihak pertama pembeli, kemudian kedua yang punya ayam ini tertipu mentah-mentah. Ya sudah transfer ke pihak penipu, ternyata yang punya bibit ayam ini nagih, ternyata tidak merasa ada yang mengirimi gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan yang rumit akhirnya. Jadi hati-hati saja, lebih baik kita beli ya langsung aja tatap muka, ada orangnya aja, alamatnya ya. Jadi begitu, jangan sampai transfer dulu, ini sangat membahayakan. Jadi sekali lagi hati-hati untuk berita hoax juga begitu, kita harus bisa memilih dan memilah. Kita saring dulu sebelum sharing ya. Jadi kita jangan menjadi penyebar berikutnya. Misalkan kita menerima berita langsung diteruskan lewat WhatsApp gitu ya. Kita ingin mengetahui betul atau tidak, tanya ke yang berkaitan, misalkan tentang suatu kejadian pidana, tanya ke polisi, tanya ke polsek atau temannya yang polisi, benarkah ini? Jangan diteruskan dulu ke khalayak ramai. Nanti kita menjadi penyebar, dan itu akan menjadi resah juga di masyarakat begitu ya. Iya. Ya, kalau kemarin-kemarinnya saya juga sempat membaca dan sekaligus juga mendengar bahwa salah seorang perempuan di Pamekasan itu sampai terkena berapa ratus juta hanya karena gara-gara dia menjalin asmara dengan seorang polisi yang ada di luar sana. Nah, itu apakah sudah masuk laporannya ke Polres Pamekasan? Sepertinya belum Mbak, ini belum ya, informasi baru ya, kami tanyakan ke itu sampai berapa ratus juta begitu ya. Ya mungkin tidak melaporkan karena mungkin malu gitu ya. Oh iya, ingat saya ada, memang sudah agak lama itu. Iya betul. Rupanya untuk laporan mungkin ini kalau akibatnya nanti Mbak, karena apa? Kalau dia laporan, dia juga sebagai pelaku. Nah betul. Jadi malu gitu ya, barangkali dengan terjadi ya kan video call dengan kondisi seperti itu, kemudian dia laporan, itu juga dia bisa kena juga. Makanya kita kan harus hati-hati di situ. Kita sebagai pemain video yang tidak baik gitu itu, ya. Jadi lebih baik ya janganlah seperti itu. Yang ini pengalaman dari itu, mana yang lain juga harus hati-hati kalau ada hal seperti itu, jangan diladeni. Ya, ini sangat merugikan kita, merugikan. Jadi, itu bisa dijerat juga ya untuk mereka yang ya karena kan video ini tersiar memang kan pornografi itu kan tidak bisa melanggar ITE. Nah terus sekarang pemainnya ini siapa? Oh ternyata yang korban penipuan sama pelaku. Ini sama-sama melakukan, pemainnya kan bisa terjerat juga karena artisnya dia kan gitu. Jadi ya sudah, mau gimana lagi, itu sudah akibat yang harus dia terima. Makanya itu bagi warga harus hati-hati tentang pertemanan ya, pertemanan sebentar kemudian sudah bisa seperti itu. Ini harus hati-hati. Baik, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini bagaimana Pak Sri? Jadi tadi kita ladeni aja hal-hal yang positif ya.
Ya. Kalau sudah mengarahnya ke negatif, kita tinggalkan aja, kita blokir aja akun tersebut ya. Misal Facebook ini kebanyakan Facebook, Pak. Ya, Facebook. Karena saya juga beberapa yang lalu didatangi oleh seseorang. Ini ya gelisah karena apa? Dia diperas. Ya. Padahal ini laki-laki ini kena dia. Jadi kena pertemanan dan perempuan. Akhirnya pertemanan, kemudian berlanjut begitu ya, WA, kemudian video call. Dengan kondisi demikian akhirnya digunakan senjata untuk memeras. Kalau nggak ngirim sekian akan kita sebarkan. Jadi itu tadi, kalau memang mau lapor ya ini konsekuensinya Bapak juga sebagai pelaku. Akhirnya ya sudah, saran saya yaitu buang nomor HP-nya, akunnya dihapus, ya sosmednya dihapus, sudah tinggalkan aja. Yang sudah ya sudah, karena ini menjadi aib juga bagi dia. Jadi saran saya hati-hati, karena ini hati-hati. Kita kalau nggak kenal langsung dengan yang bersangkutan, jangan coba-coba ya, apalagi perbuatan yang tidak baik seperti itu. Ya kita ingat dosa aja. Ingat dosa. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibtu Sri Sugiharto. Bagaimana kita mengantisipasi adanya berita-berita hoax. Tentu saja kita harus bertanya apakah informasi yang kita dapatkan itu benar adanya. Kita bertanya kepada yang bersangkutan, jangan langsung menyebarkan begitu saja. Dan sekaligus juga kalau Anda berkenalan dengan orang-orang di media sosial, Anda tanyakan dulu kebenarannya. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, misalnya kita membuat video begitu ya, terus juga mengirimkan uang yang kita tidak kenal dan tidak tahu siapa mereka. Nah ini harus dilihat dulu tentu saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali. Terima kasih pemirsa, kalau sampai saat ini Anda masih juga menyimak informasi khusus, masih bersama saya Pratnya Paramita bersama Bapak Ibtu Sri Sugiharto, Kasih Humas Polres Pamekasan. Ini rupa-rupanya semakin hangat ya perbincangan kita di hari ini. Kalau tadi tentang bagaimana mengantisipasi berita-berita hoax dan bagaimana kita ini tentu saja harus bijak ya menggunakan yang namanya media sosial. Nah ini sekarang kita akan merambah ke curanmor ini ya Pak Sri, yang ini kalau yang saya dengar sih di luar sana, kalau ada pemilihan kepala desa kurang beberapa bulan, terus juga pemilu atau apa saja istilahnya, itu kenapa banyak sekali terjadi curanmor? Apa memang ada hubungannya Pak Sri? Gini Mbak, sebetulnya hubungan antara curanmor dengan pilkades ini saya kira tidak ada. Gitu. Ya kebetulan saja momen ini pas begitu ya. Pas, ya. Ya kenyataan curanmor ini dari dulu juga ya seperti itu. Contohnya marah-marah aja. Makanya dari itu saya juga heran akhir-akhir ini kok sangat mudah sekali pencuri ini melakukan niatnya. Nah ini kita harus hati-hati ya. Kita harus pintar-pintar menjaga barang milik kita, karena kenyataannya dimanapun ya kita selalu diintai
di tempat parkir ya, parkir manapun, di toko, di kantor, ini nggak luput dari incaran pencuri. Bahkan kita parkir di halaman rumah aja bisa. Bisa, iya. Ya, misalkan kita mau pergi, ya, kemudian kita kembali lagi karena ada yang ketinggalan. Nah ini biasanya lupa nih kontak sepeda motor dicabut, karena cuma sebentar ngambil apa masuk. Tapi ini sekitar kita ini sudah ada yang mengintai. Wah ini peluang kan. Kadang orang ini ada niat, kalau nggak ada kesempatan nggak bisa. Tapi kalau ada kesempatan, orang yang nggak punya niat untuk mencuri akan melakukan karena ada kesempatan. Artinya kesempatan diciptakan, ya dia masuk ke rumah, sepeda motor kadang masih hidup, ya kan kuncir aja, cuma sebentar ngambil HP mungkin ketinggalan, balik lagi sudah nggak ada, ya karena di sekitar kita ini kita jangan anggap remeh, ya jangan underestimate. Jadi kita harus harus bisa betul-betul memperkirakan gitu ya. kemungkinan terburuk ya. Nah, jadi sebentar apapun ya kita misal ke toko juga demikian. Karena biasanya kalau ke toko ya ini 5 menit pertama ini peluang untuk mencuri. Karena kita sibuk cari barang. Nah ini kita harus hati-hati, di belakang ini sepeda kita ada yang mengincar. Sekarang sangat mudah, walaupun dikunci setir, sangat mudah itu dipatahkan. Ada caranya. Kemudian juga kontak dengan kontak kunci T, kontak palsu, ini juga bisa untuk kontak dan sepeda motor bisa hidup. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan waspada. Ada tukang parkir itu manfaatkan. Ya, kita bayar 1.000, 2.000 itu yang penting aman. Nah, kemudian di rumah sekarang kami tadi bincang dengan rekan kru MCTV, ada CCTV ya. Kemudian juga pagar juga ada, tapi masih bisa saja kan gitu ya. Di perumahan misalkan itu ada satpam lagi ya, jadi ini harus saling kerjasama. Saya kira tugas satpam, kemudian pemilik lingkungan di rumah situ, begitu ya, Pak, RT, RW, juga, pemilik betul. rumah ini harus bagaimana meminimalisir kejadian pencurian itu. Ya terutama yang punya barang sendiri, ya jangan kita percaya pun kepada satpam yang jaga. Satpam menjaga keseluruhan. Tapi di rumah kita ya kita sendiri kan gitu. Jadi betul-betul terkunci dengan aman ya pagar kita. Kemudian juga kendaraan bermotornya kunci ganda itu lebih baik, atau beri pengamanan yang lain. Kemudian misal CCTV ini memang membantu, tapi kadang yang kita dapatkan kepolisian ini ada CCTV tapi kurang jelas ya kan? Iya betul. Nah, jadi tidak bisa bagaimana wajah secara jelas dan pasti lewat CCTV itu tadi begitu ya. Kemudian sekali lagi harus kita tingkatkan roda kampung ya, pos kampling ini harus kita tingkatkan. Jadi bisa jaga secara bergantian. Ini kayaknya sudah mulai pudar. Ya betul. Sudah mulai tidak ada lagi begitu ya. Jadi kita hilangkan kesempatan. Kalau ada ronda kampung ya keliling, ini insya Allah pelaku kejahatannya akan mikir juga. Maka di kami ya di Polres dan Polsek itu ada patroli malam yang blue light. Kita standby di jalan-jalan yang antisipasi balap liar ada, kemudian antisipasi curanmor juga ada di polsek-polsek itu. Kita patroli di sepanjang jalan yang ada. Insya Allah itu pelaku-pelaku kejahatan ini akan mengurungkan niatnya kalau udah niat kita. Nah itu kita mohon kerjasama dari masyarakat untuk juga menciptakan harga bebas seperti itu dengan menjaga lingkungan sendiri gitu ya. Ya, kalau sekarang ini kan juga ada yang namanya kunci ganda atau ada kunci anti maling. Itu berapa persen sih gitu untuk mengantisipasi pencurian itu sampai saat paling ini? Tidak sudah mempersulit Pak kalau ada kunci ganda ini ya. Gitu. Karena selain kontak ini sudah bisa hidup, tapi sudah masih di rantai. Kita maling harus memutuskan rantainya, ya itu maksudnya kunci ganda seperti itu. Jadi ada penghalang untuk mempermudah
atau mempersulit mencuri. Jadi memperlama begitu ya, Iya. memperlama jarak antara Oke. pencurian. Oh begitu. Jadi itu maksudnya kenapa harus kunci ikan ya. Gitu. Ya, itu satu hal yang tentu saja ini perlu kita catat dan perlu kita ketahui bersama pemirsa. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri Sugiarto bahwa galakkan kembali yang namanya ronda malam gitu. Ya, sesekali kita menjaga rumah dan sekaligus juga kampung kita. Ini tentu saja kalau adanya ronda malam itu kayaknya ayem begitu ya. Seperti dulu-dulu itu waktu zaman saya sekolah, kalau ada ronda malam itu seakan-akan kendati pun bukan rumah kita yang dijaga tetapi rumah semua. Itu kok rasanya ayem, tentrem begitu ya. Tidak ada hal-hal yang sekiranya mengkhawatirkan begitu. Tetapi kalau tidak ada ronda dan seakan-akan mereka itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri begitu ya sekarang ya pasti ya. Nah ini panjenengan sebagai Kasih Humas Polres Pamekasan ini monggo dihimbau untuk pemirsa yang ada di rumah seperti apa untuk menggalakkan kembali yang namanya ronda malam. Ternyata program dari Polres ya dan Polsek ini sudah ada pemulisian masyarakat, kemudian juga ada kemarin itu lomba pos kamling ada ya. Jadi saya harapkan bukan hanya sekedar lomba saja ya. Cuma seremonial ini harus berkesinambungan, harus tetap ada. Nah, jadi saya harapkan nanti ya kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk mengevaluasi ya, harus dievaluasi pelaksanaan lomba-lomba ini agar berkesinambungan dan memang akhirnya tercipta harkantipmas di masyarakat. Begitu ya. Ya, itu pemirsa himbauan dari Kasih Humas Polres Pamekasan bagaimana caranya menggalakkan kembali yang namanya ronda malam. Ayo Pak RT dimanapun saat ini Anda berada, Pak RW juga, Pak Lurah juga, ini bekerja sama dengan baik dengan warga dan sekaligus juga punya catatan ya bahwa hari Senin misalnya ini warga mana yang menjaga pos kamling tersebut, terus hari Selasa seperti apa dan bagaimana. Nah ini tentu saja kita galakan kembali yang namanya ronda malam. Iya, pos kamling juga kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi saya akan kembali. Pemirsa, semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat. Salam hangat untuk seluruh keluarga Anda. Dan terima kasih Anda masih juga menyimak informasi khusus dari MGTV dan saya Pratnya Pramita masih bersama Bapak Ibtu Sri Sugiarto. Beliau adalah Kasih Humas Polres Pamekasan. Ini panjang lebar sudah kita sampaikan tentang bagaimana cara mengantisipasi berita-berita hoax dan sekaligus juga bagaimana kita menggalakkan kembali siskamling atau ronda malam. Dan saat ini yang masih hangat dan sekaligus juga marak dan sekaligus juga ditakuti menjadi momok masyarakat. Ini adalah operasi patuh yang sudah dilaksanakan 10 sampai 23 Juli 2023. Nah, kenapa saya sampaikan ini adalah menjadi momok masyarakat? Kalau ketemu polisi di jalan saja mereka kadang-kadang main hantam kromo begitu, yang seharusnya mereka tidak belok gitu mereka belok. Nah, ini seperti apa sih pelaksanaan operasi patuh itu sendiri, Pak Sri? Ada. Ini yang kalau dijadikan momok ini kalau saya nggak terima. Oh begitu ya. Dan kenapa masyarakat ini harus takut kepada suatu operasi kepolisian? Iya, kebanyakan justru karena begitu. operasi kepolisian ini adalah suatu kegiatan yang menciptakan ketertiban. Jadi, kenapa melaksanakan
Nah, di sini dikatakan operasi patuh dan taat patuh pada aturan yang ada. Betul. Jadi sebetulnya kalau masyarakat ini sudah patuh benar taat pada aturan lalu lintas yang ada, tidak akan ada operasi-operasian. Jadi polisi menerapkan ini karena masyarakat dirasa sudah ada tip lagi, jadi harus ditegakkan dengan adanya operasi patuh. Kemudian operasi patuh pun ini yang dimulai tanggal 10 sampai tanggal 23 Juli ini ada sasaran-sasaran khusus Mbak ya. Terutama adalah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan fatalitas laka lantas. Misalkan tidak pakai helm. Ini apa? Kenapa kok ini menjadi prioritas sasaran operasi patuh? Karena apa? Helm ini penting Mbak, sangat penting bagi kepala kita. Jadi naik sepeda motor ini pakai helm bukan karena takut pada polisi, tapi melindungi. Takutlah kalau jatuh. Jadi kita tadi di awal saya bilang antisipasi hal yang terburuk. Karena naik sepeda motor ibaratkan kita itu daging membungkus besi, ya kita di luar. Tapi kalau naik mobil itu besi membungkus daging, jadi kita aman ya dari luka. Insya Allah akan lebih aman. Tapi kalau naik sepeda motor kita bismillahirrahmanirrahim berangkat ya, kita doa dulu semoga tidak terjadi kecelakaan. Itu sudah pasti harus ya. Masalah di kecelakaan itu memang sudah ya kita sudah jalan kita kecelakaan, tapi kita wajib berusaha berdoa dan berusaha. Kemudian usaha kita apa? Naik sepeda motor harus pakai helm. Harus pakai helm melindungi kepala. Karena kepala kita kalau sudah membentur benda yang keras, jalan, batu atau sepeda motor, ini akan luka, cedera. Ya alhamdulillah kalau masih ingat, kalau tidak ingat sama sekali berarti sudah wassalam. Jadi kepala sangat penting, sangat rawan, harus kita jaga. Kalau naik sepeda motor harus pakai helm. Nah ini. Kemudian anak kecil ya, anak-anak di bawah usia ya dewasa di usia umur ya, belum cukup umur untuk mengendarai motor, ini juga tidak boleh. Ini sangat bahaya karena tidak stabil masih emosinya. Betul. Kemudian melawan arus ya, di sini banyak ya, jalan Joko Tole misalkan Jalan Turojoyo, memang ada satu arah semua, jangan sekali-kali melawan arus. Ini juga sangat membahayakan. Kemudian sabuk pengaman, ini juga mengandung fatalitas laka lantas. Contohnya yang kita dengarkan sendiri kejadian di Panglikur pagi-pagi nih di dalam kota. Kadang orang kan ini, mau di dalam kota nggak masalah, nggak usah pakai sabuk pengaman. Nah, kalau sudah pagi saja sepi itu, saja mungkin seperti itu pemikirannya ya. Jadi seperti itu coba akan mengurangi ya fatalitas lantas. Paling tidak akan membantu kita tidak terbentur ke kaca atau benda lain yang ada di mobil itu. Jadi kita akan lebih aman. Lebih aman, ya, betul. begitu. Kemudian juga ini tentang minuman terpengaruh minuman alkohol. Jadi kalau orang mabuk jangan sekali-kali mengendarai kendaraan bermotor. Ini bisa berimpact fatal bagi diri sendiri dan orang lain. Itu antaranya sasaran operasi patuh yang harus kita taati, kita patuhi lah. Jadi bukan kita takuti sebetulnya. Itu tadi Pak Polisi ini cuma menjalankan tugas, meluruskan apa yang harus dilakukan oleh warga kita yang berkendara di jalan raya agar tercipta keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Jadi ini suatu hal yang baik sekali, masih ada yang mengingatkan lah. Kalau andai kan tidak ada seperti itu ya lalai akan semrawut ya. Ya Dan akan tambah banyak kecelakaan dan berakibat meninggal dunia. Ini yang kita harapkan. Kalau untuk surat-surat kendaraan sendiri seperti SIM misalnya, STNK misalnya, itu juga ikut dalam operasi patuh ini atau? Untuk surat-surat ini operasi patuh kita tekankan hanya untuk fatalitas laka lantas. Ini bisa kita himbau nanti Pak ya, kita himbau. Tapi kalau sudah tidak ada STNK-nya ya harus kita tindak karena khawatir ini sepeda motor atau mobil bodoh hasil curian. Kalau nanti ternyata setelah ditilang, diurus di kantor tilang ada ya bisa ditukar. Kemudian juga himbauan kami Mbak, ini operasi patuh juga balap liar ya.
beberapa kali kita Iya, sudah betul. lakukan antisipasi. Tiap malam kita lakukan kegiatan antisipasi balap liar di Jalan Jogotoli, di Jalan Kabupaten, Iya. kemudian di Panglipur ini juga. Kemudian gongnya kemarin ya, 1 minggu yang lalu, malam Sabtu dan malam Minggu kita adakan operasi rahasia dan kurang lebih 109 kendaraan motor tanpa surat-surat, terjaring ya. kemudian tanpa kelengkapan yang memenuhi standar spektek kita amankan di Polres. Ya moga menjadi efek jerah. Dan alhamdulillah tadi malam laporan dari regu yang bertugas tadi malam ini tidak ada balap liar. Itu sudah kita jaga Mbak di simbol-simbol yang diperkirakan ada balap liar ya tiap malam. Tapi kita kadang masih kucing-kucingan dengan mereka ya. Jadi kami harapkan untuk warga masyarakat ya khususnya orang tua kepada anak-anaknya, karena pelaku balap liar ini kebanyakan anak-anak sekolah, SMP ya, kemudian SMA. Ini mereka mencari identitas sekarang ini, jaga ya. Beri batas waktu jam malam bagi anak-anak kita ya. Dengan menyembunyikan kotak sepeda motor ya, jangan boleh keluar kalau sudah jam 9-10 malam udah harus pulang. Karena kebanyakan trek-trekan ini ya jam 12, jam 1, jam 2 dini hari yang dilakukan oleh mereka gitu Pak. Nah itu tadi bukan menjadi momok katanya gitu ya, tidak boleh, karena memang yang namanya operasi patuh ini adalah memberikan himbauan kepada Anda untuk memakai helm dan sekaligus juga memakai sabuk pengaman, dan kita tidak boleh meminum minuman keras di saat kita mengemudikan kendaraan bermotor agar kita selamat begitu ya. Itu jadi untuk Anda pemirsa yang barangkali saja ketemu dengan operasi patuh begitu ya, Anda ketakutan sendiri tidak perlu takut. Kalau Tetapi, kita tertib ya tidak salah. Iya tidak betul. takut. Kenapa Yang mesti orang takut itu orang salah. Orang salah. Nah, ini dia ya. Itu himbauan dari Pak Sri Sugiarto. Baik Pak Sri, monggo kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita ini seperti apa dan bagaimana ini agar mereka tertib berlalu lintas. Monggo. Ya. Simpel saja Mbak Mita ya. Ya. Untuk warga semuanya, warga Pamekasan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita akan tenang berkendara bermotor di jalan raya asal kita tertib pada peraturan lalu lintas yang ada. Ya, jangan lakukan pelanggaran sekecil apapun. Karena apa? Pelanggaran itu adalah awal dari kecelakaan. Jadi itu yang harus kita pegang. Insya Allah kita akan selamat sampai di tujuan. Itu kan yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita di informasi khusus. Saya Pratnya Paramita bersama Bapak Ibtu Sri Sugiarto undur diri tentu saja. Terima kasih Pak Sri Sugiarto. Sukses selalu, salam untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan saja ini kawan-kawan di kepolisian ini tentu saja mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat ya. Terima kasih kebersamaannya pemirsa. Saya Pratnya Paramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.